Oke, jadi minggu lalu saya ditawarin Noel-Noel HP flagship dari Jepang yang kayaknya nggak ada rencana untuk dijual resmi di Indonesia nih. Tapi sebagai tech enthusiast, pastinya saya langsung aja iyain supaya bisa lihat lebih dekat Sharp Aquos R5G ini dan bisa kasih lihat ke kalian juga. Jadi, Sharp Aquos R5G ini adalah smartphone flagship yang diperkenalkan oleh Sharp di awal tahun 2020. Dan pas saya cek sih memang kayaknya cuma buat pasar Jepang aja. Langsung aja kita lihat HP-nya ya. Jadi, bisa kalian lihat sendiri, bagian belakang HP ini terlihat premium ya. Dan kalau saya lihat spesifikasinya sih tertulis materialnya dari kaca. Menurut saya yang bikin cakep ini adalah efek dari pantulannya. Terus di sini ada 4 buah kamera ya, posisinya sejajar, ada BAM-nya juga. Lalu di sini tombol powernya nih, peletakan tombol power di samping sini, dan tombol volume dia agak kecil ya tombolnya ya, kecil dan tipis tapi lumayan kokoh sih. Terus di sebelah sini ada SIM tray. Nah, dia ada slot satu SIM card dan satu micro SD ya. Lanjut ke bagian bawah, ini ada port Type C dan lubang speaker. Dan speakernya ini stereo. Di bagian atas ini juga ada sebuah speaker ya, bagian atas ini. Yang menarik, di atas ini juga masih ada audio jack. Ya, cukup menarik ya. Mengingat udah banyak sekali brand-brand yang flagshipnya udah nggak ada audio jack. Oke, beralih ke depan. Yang unik adalah Sharp meletakkan sensor fingerprintnya di sini, bagian dagu. Yang setahu saya udah ditinggalkan brand-brand HP kebanyakan. Mungkin hasil survei di Jepang masih banyak yang suka ya sama peletakan sensor fingerprint di sini. Mungkin ya. Dan sensor fingerprintnya ini bikin bagian bawah ini kayak apa, dagunya tebal gitu, terus jadi ada notch-nya. Dan notch-nya ini jadi ada dua. Satunya lagi ada di bagian atas yang berbentuk water drop. Ini sebagai apa? Ini untuk peletakan kamera selfie-nya ya. Gimana ya? Sebenarnya untuk tahun 2020 ini model punch hole sih harusnya udah wajib ya. Apalagi untuk smartphone flagship. Nah, lagi-lagi saya kurang tahu nih apakah memang desain seperti ini masih oke di Jepang sana. Oke, terus bezel atasnya ini juga tebal ya. Mungkin sebagai kompensasi dari speakernya ya yang ada di atas ini. Tapi menurut saya sih nanggung jadinya ya. Kalau ada speaker di sini, bezelnya tebal gini, ada baiknya mungkin kamera bisa diletakkan di bagian bezel sini atau sini gitu. Jadi nggak ada notch polos gitu. Mungkin bakal lebih cakep. Bener gak sih? Itu menurut saya aja ya. Kalau menurut kalian gimana? Oh, atau mungkin kalau takut bezelnya tambah tebal kalau ditaruh di atas sini, bisa aja dipindahin ke bawah kayak dulu di Aquos Crystal ya. Masih ingat gak kalian? Karena soalnya menurut saya Aquos Crystal waktu itu sih cakep ya desainnya ya. Ya, kalau soal desain balik lagi ke selera sih ya. Coba deh, kalian komen deh. Menurut kalian, kalau desain seperti ini bakal masuk gak? Bakal diterima gak oleh pasar Indonesia? Oke, lanjut. Untuk layar. Sharp membenarkan layar berteknologi IGZO pada display berukuran 6,5 inci ini. Resolusinya ini WQHD dan punya refresh rate 120 Hz. High refresh rate ini jalan di resolusi paling tingginya ya. Jadi nggak ada settingan ke Full HD baru jalan high refresh rate-nya. Terus yang saya perhatikan dari panelnya ini, dia kayaknya tuh ada satu lapisan lagi ya. Sepertinya ya. Nah, pas saya explore mungkin ya, memang lapisan itu ada, dan itu buat salah satu fitur dari sekian banyak fitur yang dibenamkan Sharp untuk HP ini pada layarnya, yaitu namanya Field View Display. Jadi, saya buka dulu ya bagian setting displaynya ya. Nah, ini banyak banget ya fitur buat settingan displaynya. Ini adalah fitur Field View Display. Ini ya. Jadi Field View Display ini tujuannya untuk melindungi privasi. Jadi kalau fitur ini diaktifkan, nah dia kayak ada pattern gitu. Supaya orang-orang yang dari samping atau dari sudut-sudut yang tidak lurus dengan HP-nya itu bakalan kesulitan ngelihat displaynya ini. Ngelihat apa yang ditampilkan di displaynya ini. Ya ini juga bisa disetting patternnya atau density-nya juga. Terus Aquos R5G ini dikasih hardware yang pastinya powerful ya. Chipsetnya pakai Snapdragon 865
RAM-nya 12 GB LPDDR5 sama internal storage 256 GB UFS 3.0. Buat gaming pastinya udah bagus, main PUBG, CODM, settingannya udah pasti bisa rata kanan. Pokoknya yang pasti enak deh buat main game. Nah, buat main game dia juga dilengkapi menu gaming setting yang bisa buat ngatur blocking notifikasi, performance, recording setting, dan lain-lain. Oke, untuk kamera, Sharp Aquos R5G ini dibekali kamera utama sebesar 12 megapiksel dengan f1.7. Terus dia ada lensa telenya ya 12 megapiksel dan dia ada lensa super wide angle-nya yang resolusinya 48 megapiksel. Terus dia ada sensor TOF juga ya. Untuk UI kameranya ini simple ya. Tapi fiturnya lumayan banyak. Untuk foto dia ada berbagai macam mode, termasuk mode manual juga ada. Terus ada mode namanya the focus ya, atau biasa kita kenali dengan mode bokeh atau portrait. Tapi sayangnya nggak ada night mode ya. Cuma kalian bisa lihat sendiri contoh-contoh fotonya yang menurut saya oke banget. Nah, untuk perekaman video, fiturnya juga nggak kalah banyak. Ada mode manualnya juga. Terus dia bisa merekam di mode monokrom, bisa ngerekam juga dengan mode portrait, dan ada mode HDR video. Perekaman videonya bisa hingga resolusi 8K, dan di 4K dia bisa 60 fps. Terus perekaman video juga dilengkapi dengan OIS dan EIS. Slow motionnya bisa dari 120 hingga 960 fps. Untuk kamera selfie dia beresolusi 16 megapiksel, ada mode bokeh juga, terus ada mode manualnya. Kalau perekaman video, dia cuma bisa merekam hingga resolusi Full HD, tapi sudah dilengkapi dengan stabilisasi. Terus perekaman video kamera depannya juga dilengkapi dengan mode manual. Untuk baterai, kapasitasnya sebesar 3730 mAh, dan untuk kecepatan ngecasnya saya nggak ada datanya ya, karena nggak dipinjemin charger bawaannya. Ya udah kayaknya segitu aja ya perkenalan dengan Sharp Aquos R5G ini ya, nggak banyak-banyak ya. Soalnya cuma megang sebentar doang. Nah, sebenarnya sih sebagai smartphone flagship spek kelas atas ya udah dihadirkan di perangkat ini. Cuma yang perlu ada penyesuaian paling di desain bagian depannya ini ya menurut saya ya. Apalagi kalau berencana masukin HP ke Indonesia. Soalnya untuk desain sepertinya konsumen di Indonesia tuh lebih suka dengan desain yang sedang ngetren gitu. Sharp nggak harus 100% ngikutin tren sih. Dan menurut saya, mereka bisa aja bikin sesuatu yang nggak ngikutin tren, tapi tetap keren. Soalnya, mereka memang punya resource untuk itu.